Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam untuk semua penonton ya. Karena berbeda-beda. Terus hari ini kita nih tidak ada materi yang akan kita bahas ya? Bukan Betul? tidak ada. Tapi gimana? Hanya biar nggak bosen nih. Kita tapi, turutin daripada kemauan kalian untuk. Soalnya ada permintaan dari salah satu subscriber untuk Pak, tolong dong bikin konten Q&A. Nah, hari ini kita pengen wujudin Q&A permintaan kalian ya. Jadi kita sudah mengumpulkan berapa pertanyaan Pak Diki? Kurang lebih 100. Astagfirullah. Kelamaan, coba dikurangin jadi berapa jadinya? Ya, kurang lebih 7 lah. 7 dari 100 gitu ya. Nggak boleh bohong Pak, tadi tonton. Oh iya. Emang apa sih nggak boleh? Ustadz, hai Faluk, Masya Allah, antum diem aja ya. Biar ya. Alhamdulillah. Coba Pak cek celananya, siapa tahu pirit. Enggak, siapa tahu kan kita kan perhatian sama ente Pak. Kalau nanti pirit bau kan nggak kesana juga ya. Satu studio kan dibersihin Pak, bau. Aman ya? Belulu nonton ya, Belulu. Garcol apa? Istighfar Pak. Itu cuma ente nonton, nanti malu sama cuma ente. Kuis sih. Ya mulai ya. Oke. Dari sekarang nih. Pertanyaan nomor 1 apa Bang Iqbal? Coba. Menurut saya nih ya, saya dulu jawab ya. Move on. Ketika kamu move on, maka kamu tidak akan lagi tuh merasakan yang namanya rindu dan lain-lain. Kalau kamu masih ada rasa harapan, maka kamu akan merasakan rindu. Tapi kalau kamu sudah move on, 100% move on, itu nggak ada lagi perasaan apapun menurut saya. Menurut Pak Diki dan Prof itu gimana? Nah, kadang benci, kadang rindu itu judul lagu. Jadi tinggal kamu pencet stopnya, ganti lagu, udah selesai. So easy kan? Oke, next. Menurut antum gimana? Kadang benci, kadang rindu. Ini pembahasannya ini kita dulu kita jelaskan dulu pertanyaannya ya. Oke. Kan Gimana? Pertanyaannya bagaimana kalau kita masih apa tadi? A few moments later. Kadang mantan benci. Kan ada mantan nih ya kan, mantan pacar. Nah dia benci tapi juga rindu ke mantan pacarnya gitu. Gimana menurut antum? Menurut ente gimana? Ini kita jelaskan pacaran nggak boleh dulu ya. Tar dulu Pak, ente jangan negatif thinking. Fokus ini ke... siapa tahu dia tuh udah nggak mau pacaran Pak. Maksudnya kan dia ngeliat konten kita pacaran tuh haram dan lain-lain gitu ya. Akhirnya dia mau bertobat, terus mutusin pacarnya, mau sendiri gitu kan. Tapi dia masih rindu gitu dan benci sama pacarnya tuh. Menurut ente gimana? Maksudnya kan udah hijrah gitu, dia ceritanya hijrah mungkin ya, kita positif thinking aja. Ya, tabayun sama yang nanya. Ya, buat pelajaran aja kalau menurut saya sih. Masa lalu yang pernah berhubungan seperti itu, diambil hikmahnya, bahwa kemarin perbuatannya itu. Bukan masalah perbuatannya Pak, ini perasaannya. Ada benci, ada rindu, itu gimana? Makanya aneh bingung nih, kalau bab itu aneh nggak paham. Berarti skip aja nih. Jangan gini. Benci dan rindu itu kan sifat ya, sama seperti kalian kayak makan apa sih namanya, samyang ya. Pedas. Kebanyakan udah pada ngerasain. Nah, menurut antum samyang gimana tuh? Pedas Pak. Kalau untuk enak gak enaknya? Menurut saya enak. Enak ya. Karena saya penyuka pedas. Padahal sebenarnya itu nggak enak loh samyang. Kok nggak enak? Iya, karena kalau kita lagi samyang-sayangnya ditinggal itu kan nggak. Oke, pertanyaan kedua Bang. Oke Bang. Ini jawaban saya dulu apa muter dari Status dulu, gantian. Ini bukan tentang pacaran. Enggak nih. Kenapa cowok susah ditebak? Nah, kenapa antum itu susah ditebak coba? Gimana? Kembali lagi kita mengenali laki-laki tersebut, ya kan? Bagaimana karakternya, bagaimana kepribadiannya. Dengan begitu kita kan bisa Antum setuju nggak sih dengan
pernyataan ya, bukan pertanyaan. Saya ditebak apanya dulu nih. Makanya pertanyaannya itu harus detail. Ya itu lebih kepada Tebak Ini apanya secara ya, umum Pak? aja Pak, kita jawab aja yang kita pengen Iya, jawab. Mungkin jaga image ya kan. Oh, jadi jawabannya karena seorang laki-laki itu jaga image, makanya susah ditebak. Iya, Ya udah gantian. Jangan kelamaan Pak. Itu ada 7. skip deh, antum aja deh. Ente. Enggak, Ani kurang Ani dulu. masih bingung. Oh. Menurut Ani dari pertanyaannya tuh kayaknya itu pertanyaan dari cewek kayaknya. Karena yang sebenarnya susah ditebak tuh perempuan ya. Iya, kalau Kayak misalnya- misalnya tuh banyak kode-kodenya, misalnya Mysterious girl. kamu pengen apa? Terus jawab terserah ya kan. Tapi giliran mau Padang enggak. Mau warteg enggak. Itu susah ditebak, Pak. Ya kan? Giliran dibeliin McD. Iya, kamu marah enggak. Terus akhirnya ya udah. Terus kok aku marah didiemin tuh. Akhirnya kan jadi nggak jujur, Pak. Jadi susah ditebak. Kok cowok itu nggak peka sih gitu Iya, ya? cowok kok nggak peka sih gitu. Jadi sebenarnya pertanyaannya salah ya menurut saya. Karena yang susah ditebak bukan laki, perempuan. tapi perempuan menurut saya. Menurut Pak Diki gimana? Iya, karena tebak-tebakan itu hanya ada di pelajaran matematika. Jadi kalau kita menilai seseorang jangan main tebak-tebakan. Kenali, selami, lebih dekat nanti kalian akan tahu. Jadi itulah kenapa jujur mujur. Jadi ya jujurlah pada diri kalian sendiri. Oke, next. Wah ini sih kayaknya makanannya Pak Wisnu. Nah, iya, benar. Karena itu ada ranah ininya nih. Kayaknya kalau saya juga udah diwakili aja. Diwakili. Pak Wisnu nanti. Cukup ya, satu aja. Nggak jelas banget jawabannya. Silakan. Pertanyaannya bagaimana pacaran dengan yang beda agama? Ini pertanyaan ini sama persis dengan kejadian yang pernah dialami murid kita, Pak. Alhamdulillah. Yang mana tuh? Ya, kita sebutkan inisialnya Y dari ya, ada yang keluar sekarang dia. Oke. Melanjutin di EMA tapi keluar. Ini kita pertanyaannya mungkin kita arahkan ke ini aja Pak ya, apa namanya? Kan hubungan kan antara laki-laki dan perempuan kan. Nah, berarti kan itu ntar sama aja. Kan dari awal tadi udah dijelasin kan, pacaran nggak boleh. Ini mungkin berhubungan dengan laki-laki. Mungkin nanti kalau sudah mau menikah ta'aruf mungkin ya kan sampai menikah. Dengan yang berbeda agama itu tidak boleh kalau menurut saya, setahu saya, karena secara syar'i ya keyakinan. Jadi nanti kalau misalkan salah satu tidak mau mengalah, maksudnya tidak mau mencari solusi, akhirnya nikah atau berhubungan yang berbeda agama, nanti banyak permasalahan. Entah yang perempuan bisa ketarik ke agama yang satu atau ke yang laki ke perempuan. Dan juga kalau dilihat dari segi agama kita, berarti kalau sampai menikah beda agama itu nanti berzina, Pak. Karena nikahnya sah atau tidak sah menurut agama? Nikahnya tidak sah. Karena nikahnya tidak sah, jadi kayak lu kumpul kebo tapi nggak nikah, berarti gitu kan? Hanya berpendapat itu kesepakatan pribadi masing-masing aja, bukan atas persetujuan pemerintah dan agama. Jadi sebelum terlanjur sayang, sebelum menyelam lebih dalam, jauhin. Tapi kalau menurut agama dia tidak sah, tapi menurut negara dia sah-sah saja ya. Kembali ke negaranya, Pak. Negaranya menganut apa nih? Indonesia biasanya harus agama sih. Tapi banyak artis-artis yang beda agama. Tapi kan dia dilegalkannya di negara luar. Untuk pelegalannya di negara luar. Sekembalinya ke Indonesia, posisi udah pada merit. Terus nih ya, saya ada selentingan ya, menambah pertanyaan yang tadi. Oke. Saya pernah dengar ya, nggak tahu nih hadisnya palsu atau gimana. Kalau laki-lakinya Kristen, perempuannya Muslim, itu emang jatuhnya nikahnya nggak sah ya kan, zina jadinya. Nah tapi kalau laki-lakinya Muslim, perempuannya Kristen, katanya boleh Pak. Nggak boleh. Itu bener nggak Pak? Jadi ada hadisnya atau ayatnya gitu. Jadi ahli kitab kalau perempuan itu boleh selama yang laki-lakinya Muslim, gitu Pak. Ahli kitabnya ini maksudnya ahli kitab yang benar-benar ngikutin Injil yang Nabi Isa, Pak. Ajaran Nabi Isa yang dulu sebelum Islam datang, paham tidak? Itu kayaknya ini loh, kan ada masih lebih baik budak hitam ya kan, kucel, nggak terurus dan sebagainya, itu masih lebih mulia daripada
budak yang Yang- Islam, budak yang Iya, budak Islam nih daripada Kalau yang sekarang kan berbeda udah nggak ada. agama. Mungkin orang yang dikatakan secara zahir jelek, misalkan fisiknya atau keadaan ekonominya rendah banget, Jadi kalau yang ini tadi Itu udah baik. nggak ada, boleh lah mungkin Agama. gitu. Nyambunginnya ke misal situ dia tuh agamanya kayaknya. Islam daripada orang yang kelihatannya cantik banget tapi agamanya Kristen. Nah, Bukan Kristen, non Islam. is. Tapi begitu dia deketin yang beda agama, tetapi setelah mau nikah tuh perempuan mau masuk Islam, ya kan? Ini kejadian nyata. Teman saya namanya si Suwandi, abangnya itu selama pacaran sama orang Kristen, akhirnya ngikut Islam, terus sampai sekarang masih Islam gitu. Oh, alhamdulillah. Jadi ibaratnya memualafkan gitu loh. Yuk. Oke. Bagus kalau lillahi ta'ala, Pak. Bagus ya. Takutnya hanya berkedok pernikahan, Pak. Nah, setelah Strategi menikah, kristenisasi. ditarik. Jadi Ya, banyak jadi lebih kejadian di baik, Sukabumi. lebih baik cari yang seagama gitu. Lebih baik kalau ada, dan banyak kok, ya kan. So be carefully. Oke, next. Maksudnya jadi orang tua perempuan ibaratnya nggak suka sama tuh cowok buat meminang anaknya gitu, Pak. Iya. Tapi padahal sama-sama suka ya. Padahal sama-sama suka Berarti gitu. mungkin ada permasalahan itu, Pak, antara pasangannya itu, salah satunya. Karena Masalahnya orang tua itu nggak merestui pasti ada alasan kan? Ya kan alasannya apa? Kadang-kadang makanya ini, Pak. dilihat dulu. Kadang-kadang orang tua tuh pengennya, oh jangan, saya nggak mau saran nih ya, karena banyak ya, karena kan itu kan haknya mereka untuk memilih suku ya, misalnya jangan suku ini gitu, Iya. padahal tuh perempuan udah sayang udah cinta gitu, gitu padahal ya walaupun suku ini tapi tuh perempuan ngelihat tuh laki baik gitu lah, nggak seperti anggapan orang tentang suku itu gitu kan. Tapi mungkin kalau untuk harim memang lebih berat nih. Tapi kalau cowok kan secara syar'i nggak perlu minta izin. Kalau Iya. laki, Iya. jadi, yang berat di perempuannya. Perempuannya kan karena walinya kan dia punya bapak. Terus gimana dia... kalau perempuan itu udah suka sama laki dan laki suka sama perempuan, tapi orang tua si perempuan nggak setuju? Apakah Posisinya di mana dulu nih? Kalau posisinya kita ini di pihak cewek ya tar dulu. Nggak bisa. Kan restunya tetap ada di orang tua? iya bagian dari birrul walid. Tapi kalau posisinya dia cowok tanpa restu orang tuanya pun Dan itu tidak durhaka selama mungkin tidak durhaka. selama Masuk pasangannya ini Masih berada di jalur yang baik. Ya. Itu cowok berbuat baik terus sama calon mertuanya ibaratnya gitu, yang ngambil hati terus gitu. maksudnya calon Bukan, perempuan Pak, yang baik, calon perempuannya nih. Maksudnya, Calon perempuannya. Calon perempuannya. ya dikatakan secara zahir baik lah ini agamanya. Dia muslimah, perilakunya. agamanya Nggak kuat. jelek-jelek banget istilahnya, nggak Iya. rusak banget ininya. Tapi ada 1-2 hal yang membuat orang tuanya kurang setuju nih. Sedangkan si cowoknya ini kan bimbang nih, bingung. Tabrak aja udah langsung, nggak masalah. Berarti, Pak. Kalau laki ya. Kalau laki, Nah ini sekarang lagi ngomongin kalau perempuan. ya Perempuan susah. bagaimana? Berarti tugasnya si laki-laki sebenarnya kan? Betul. Tugasnya laki-laki itu si calon suamimu ibaratnya ya, untuk mencari perhatian, untuk mengambil hati dari si ibunya perempuan atau bapaknya si perempuan tadi. Cari tahu kesukaannya apa ya? Betul. Kesukaannya martabak, bawain martabak. Kesukaannya apa? Misalnya kita hafal surah apa gitu, kita hafalin gitu. Kita buktikan kalau kita serius untuk meminang anaknya. Ya harus fair memang, jangan kalian hanya suka anaknya, keluarganya kalian nggak suka, itu kan harus nggak berjuang. fair, it's not Intinya fair. laki-lakinya harus berjuang ya. Betul. Ya, ibarat Meyakinkan. batu ini kan keras nih kan. Kalau ditetesin air terus lama-lama lulu akan juga berlubang. kan. Iya. Tuh calon mertuamu harus diperjuangkan ya, laki-laki yang tegar ya. Ya Pak Wisnu ya. Ya salah. Udah next kali ya. Next, Bol. Sambil ngopi ya. Apakah tidak akan mengganggu pacarannya? Masa Allah. Nggak boleh pacaran, anggap aja nikah gitu ya. Perang dunia ketiga Iya, ya. perang dunia Anggap ketiga aja dong. nikah Masa. ini. Kan dia seenggaknya cemburu Pak ya. Cemburu Cembokur dong. ya. Cembokur. Berarti nggak mikir kenapa nggak dihapus ya? Iya betul. Harusnya lebih baik Iya dihapus. harusnya peka dong. Masa nggak Kita dengar pendapat Ya, pendapat Ustadz gimana? Hapus. Mas Latif mah. Hapus titik selesai. Masa. Hapus titik ya.
demi ketentraman hati mereka berdua kan. Betul. Karena ketika kita saling mencintai gitu kan, kita tidak menginginkan adanya orang ketiga di dalam hubungan kita, bener nggak? Seperti judul lagu yang terkenal, Iya. jangan ada dusta Di antara kita. Next. Masa udah dalam ya. Kan sama kan ini apa Pak? Orang pacaran aja udah salah ya kan? pacaran aja udah salah ya kan. Iya. Terus yang kedua nih, Mm-mm. kenapa Anda putus? Karena kan ada sesuatu tragedi. Ibaratnya kita udah tahu nih busuknya atau buruknya perangai dari si mantan. Akhirnya Iya. kita putusin kan ya. Mm-mm. Habis itu mau balikan. Ibaratnya mau nyebur ke lubang yang sama dua Masya kali. Mungkin mau balikan terus taruh nikah Pak. Mungkin begitu. Ya, Kita tapi arahkan kan gitu nggak kali tahu ya. perangainya Pak. Kenapa bisa Oh. putus? Karena kan memang tidak cocok atau nggak tidak Iya, saling iya. memahami atau apa gitu kan. Barangkali mau berubah kali. Kan kita nggak Oh tahu. mungkin bisa juga sih. Ya. Tarik ke prasangka baik aja. Don't judge books from the cover ya. Oh, jadi menurut Bapak Apa gimana? itu Kalau artinya? menurut saya lebih baik jangan Iya. ke lubang yang sama dua kali. Kalau seandainya kesalahan pada saat putus benar-benar fatal ya. Tapi Oh, kalau iya. cuman kita mau break atau gimana gitu ya, mungkin Ya kita balikan tabayun bisa. dulu karena kan orang itu nggak bisa di ini ya. Iya. Ya mukolibal kulub ya kan pada gulatan hati. Mungkin dia udah menyesali. Ya kita kasih kesempatan ya. If you wanna happy with me gitu kan. If you wanna suffer without me. Yes, alright, Gitu. alright. Sure. With me without me. Ah. With me without me. You don't understand. You don't understand. You just smile. Oke, next. Oh, masa kebetulan banget nih ada yang mau nikah nih ya. Nanti gimana? Ya, halal lah, bagus. Halal. Halal, nggak masalah. Enggak mungkin si penanya itu kepingin nanyain bab kerumunannya. Situ ngundang orang nggak sih? Datengin orang nggak? Sekarang gini aja Pak. Oke. Kita lihat contoh dari petinggi negara ini Masa ya kan? Allah. Menghadiri pernikahan yang Si YouTuber itu. banyak banget orang yang kerumunan. Masa Ya tetap nanti kita pada saat nikah kita tetap melaksanakan yang namanya prokes kan, protokol kesehatan. Ya kita mencontoh aja lah dari petinggi negara dan juga dari YouTuber terkenal itu ya kan. Pakai masker, nanti undangannya suruh pakai masker. Siapin hand sanitizer, kita siapin hand sanitizer. Itu sih. Cakep. Menurut bapak-bapak sekalian gimana? Setuju saya seperti Prokesnya ditambahin aja itu. Jadi kebetulan di kita punya majelis ya. Prokesnya itu ada satu poin yang mungkin belum dijalankan sama yang lain adalah tetap dengan menjaga wudhu. Nah itu, Ya, itu betul. bagian dari prokes dengan kalian menjaga wudhu. Menjalankan wudhu. Insya Allah semua yang Membiasakan hal-hal yang wudhu. buruk tidak akan. Karena fadilahnya sangat banyak Pak Umar. Udah tahu belum Pak tuh? Fadilah. Wah kayaknya mesti di next Konten. Oh, next content. Karena kita kan biasanya ngebahas dari wudhu ya. Iya. Ini pertanyaannya apa lagi, Bang Iqbal? Ada lagi nggak kira-kira yang baru masuk gitu? Coba cek Oke. di email, udah cek di email, Mm-mm. cek di WhatsApp, Instagram, Masa coba. Allah. Cek di ini DM. Tapi untuk yang belum kejawab bisa nanti ya menanyakan kembali ya, kita akan bisa kita buat bikin. part 2 ya untuk Yuk. akin. Masa Harusnya jangan pacaran terus, maksudnya. Ya ini kan Ya mereka- terserah penanya dong. mereka kan kan nggak masalahnya tahu. di situ. Masa masalahnya di situ mau nanya yang lain? Termasuk kalau kalian mau ngasih kado ya buat miladnya Pak Pak Wis. Wisnu. Masih lama Pak. Masa Allah, kali ada yang nanya ya, kapan Pak Wisnu ulang tahun gitu kan? Masa Allah. With me, without me. Apa sih Oke. with me without me? Dengan Without itu tanpa apa? ku itu kan Iya. tanpa kan? Tanpa. Tanpa. Iya. Denganku tanpamu. Masya Allah. Ntar deh. Oke, Nah, kita itu tutup dengan bahas doa bersama. kafaratul majelis Iya, ya. iya. Ya mungkin sekian aja ya kita pada siang hari ini pembahasannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maafin minta ridhonya ya. Kalau ada salah.